Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Karima dengan NIM 3 digit terakhir 116 dari kelas PJJ 2022 ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis hasil presidensi KTT G20. Presidensi G20 Indonesia mencapai puncaknya pada 15 sampai 16 November 2022, yaitu pada konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang dihadiri oleh para pemimpin negara-negara anggota. Presidensi G20 merupakan wujud peran kepemimpinan Indonesia untuk turut menentukan arah kebijakan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Strongly. Indonesia mendorong negara anggota untuk bersama-sama menangani berbagai masalah bersama dunia seperti pemulihan ekonomi, ancaman pandemi, dampak perubahan iklim, kerentanan, eskalasi geopolitik. Presidensi G20 Indonesia memprioritaskan tiga isi utama, yakni transisi energi berkelanjutan, sistem kesehatan dunia, serta transformasi ekonomi dan digital. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah bersiap untuk memimpin pembahasan dan kerjasama pada isi transisi energi berkelanjutan. Acara ini akan dihadiri oleh delegasi dari masing-masing anggota G20. Daftar negara dalam bangga anggota G20 adalah Amerika Serikat, Australia, Argentina, Brazil, China, Kanada, Uni Eropa, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Arab Saudi, Rusia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, dan Inggris. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden India Narendra Modi, dan beberapa pemimpin dunia lainnya sudah dikonfirmasi akan hadir di Bali. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tengah berseteru dipastikan tak bisa hadir pada G20 kali ini. Tiga agenda isu pada KTT G20. Ada tiga, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital ekonomi, transisi energi berkelanjutan. Arsitektur kesehatan global. Presiden mengatakan bahwa G20 harus mengambil langkah nyata dan segera. Pertama, arsitektur kesehatan global harus diperkuat. Kita perlu WHO yang lebih kuat dan bertaring. Solidaritas dan keadilan harus inilah arsitektur kesehatan global. G20 telah berhasil membentuk pandemi PAN. Menurut Presiden, inisiatif tersebut harus diikuti penambahan kontribusi pendanaan agar berfungsi secara optimal. Presiden juga mendorong agar negara berkembang diberdayakan sebagai bagian dari solusi. Menurut Presiden, kesenjangan kapasitas kesehatan tidak dapat dibiarkan dan negara berkembang pemerintahan yang memberdayakan. Negara berkembang juga harus menjadi bagian rantai pasok kesehatan global, termasuk pusat manufaktur dan riset. Transformasi digital ekonomi. Dalam pertemuan G20 di Bali, transformasi ekonomi digital membahas tiga isu utama, yakni konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, kemampuan digital dan literasi digital, serta arus data lintas batas negara. Pembahasan bertujuan agar dunia bersama-sama pulih lebih cepat dari pandemi dan bangkit dari berbagai permasalahan global. Sesuai tema presidensi G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger, Menkom menjelaskan pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital perlu dioptimalkan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layak kepada masyarakat di berbagai bidang, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan perindustrian, administrasi kependudukan, hingga sektor keuangan. Transisi energi berkelanjutan. Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi terkait transisi energi transition working group menitikberatkan fokus pada keamanan energi, akses dan efisiensi energi, serta transisi energi untuk menuju sistem energi yang rendah karbon, masuk juga Balai Investasi dan Inovasi pada teknologi yang lebih bersih dan efisien. Untuk membahas berbagai isu tersebut, Presiden G20 dibagi ke dalam work streams, yakni Sherpa Track dan Financial Track. Working Group pada Sherpa Track membahas isu-isu ekonomi dan keuangan, mulai dari pertanian ekonomi, digital, pendidikan, tenaga kerja, pariwisata, pembangunan, transisi energi, lingkungan, dan perubahan iklim.
perdagangan, investasi, dan industri, anti korupsi, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Sementara Financial Tech menitik beratkan pada isu-isu ekonomi, exit policy untuk pemulihan ekonomi global, pasca pandemi, dampak COVID-19 terhadap sektor real, sistem pembayaran digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.